Halo, assalamualaikum Maps dan teman-teman semua. Selamat datang di channel YouTube aku, Sasi Kirana Anindya. Hari ini aku mau share kegiatan pagi-pagi ya teman-teman. Tapi sebelumnya ini mau aku liatin sore-sore kemarin tuh hujan di rumah aku. Jadi akhirnya setelah berbulan-bulan gak hujan, akhirnya di rumah kita hujan juga nih teman-teman. Dan makanya ini jemuran tuh ada di dalam, karena kan kemarin tuh aku nyuci, terus pas sore hujan itu aku masukin. Karena kalau misalkan hujan dan lumayan besar, itu tuh kayak tampias gitu ya. Tampias itu apa ya? Nyiprat ke dalam ke rumah gitu. Jadi si cucian tuh bakal sedikit-sedikit basah nih kalau misalkan nggak dipindahin ke dalam. Karena kan atasnya si tempat laundry room aku tuh ada bolongannya gitu untuk ventilasi udara. Nah lanjut nih, tadi abis mindahin lagi si jemurannya ke tempat laundry room supaya kan nanti dia dapat matahari gitu ya, begitu agak siangan. Anyway ini udah besokan paginya ya teman-teman. Takutnya miskom deh gitu, kok malam-malam mindahin keluar lagi, masukin ngapain gitu ya. Enggak teman-teman, ini tuh udah pagi-paginya lagi gitu ya. Sedangkan yang hujan itu kan kemarin sorenya. Nah ini pagi-paginya tuh aku mau masaknya yang simple aja sih. Aku mau bikin ayam dibumbuin gitu ya, tapi agak berkuah sedikit untuk aku berdua sama anakku nih makan hari ini. Karena kebetulan Pak suami itu lagi dinas ke luar kota, jadi dia tuh nggak pulang gitu ya semalam, dan entah sampai kapan dinasnya nih belum ketahuan. Cuma jadinya kita di rumah berdua doang. Karena di rumah berdua doang, jadi aku makannya ngikutin anakku aja gitu ya, dia sukanya apa aku ikutin. Untuk bumbunya tuh gampang banget ya. Ini aku cuma ngalusin bawang merah, bawang putih, kemiri, sama kencur. Nah bawang merahnya tuh aku pakai 5 kalau nggak salah ya. Terus enggak 6 deh. Terus bawang putihnya aku pakai 4, kencur 1 ruas, sama kemiri tuh 2. Cukup sih itu kayaknya untuk bikin bumbu halusnya. Terus ya udah aku halusin. Nanti pas ditumis seperti biasa ditambahin salam, daun jeruk, serai, sama jahe. Nah ini untuk ayamnya itu udah aku peresin dulu jeruk nipis ya sebelumnya, sama garam sedikit supaya tuh dia nggak amis gitu ya. Nah ini bumbu halusnya aku tumis aja. Ditumis terus sampai minyaknya keluar yang menandakan sudah matang. Terus tuh tadi aku masukin aromatik yang tadi aku sebutin ya. Setelah itu dimasukin sama ayamnya. Nah di sini tuh aku salah ya teman-teman ya. Harusnya tuh di sini juga aku masukin kunyit bubuk. Jadi kan bisa ikutan ditumis gitu. Tapi aku skip nih, lupa teman-teman. Jadi aku masukin kunyit bubuknya itu setelah aku masukin ayam. Cuma nggak apa-apa deh ya, kalau secara rasa sih nggak ngaruh-ngaruh berubah banget. Jadi yang penting kan secara warna tuh ngaruh banget gitu ya untuk kunyit tuh. Nah sebenarnya tuh lebih mantul atau lebih endolita itu kalau misalkan di bumbu halusnya itu kita pakein cabai juga nih, cabai merah atau cabai rawit gitu ya, supaya tuh pedas. Tapi kan karena ini untuk anakku juga, jadi tuh cabainya aku masukin belakangan. Nah untuk seasoningnya normal aja sih, aku cuma masukin garam sama kaldu bubuk dan juga gula, karena kan supaya balance gitu rasanya. Nah supaya lebih ada tambah gizinya nih, karena aku mager untuk numis-numis sayur, jadinya aku tambahin wortel. Nah itu yang dipanci itu untuk anakku, dan yang satu ini untuk buat aku nih. Aku pisah ya, karena mau aku masukin cabai rawit. Nah kan aku bilang ya karena ini untuk anakku juga, jadi cabai rawitnya aku masukin belakangan. Aku juga tambahin ini tuh basil ya teman-teman. Tapi kalau misalkan lebih enak itu pakai kemangi, tapi aku nggak ada, jadi aku pakaiin daun basil aja. Setelah itu jadi, tapi nggak aku plating, aku diemin aja di panci, karena nanti pas mau makan tinggal diangetin lagi. Karena kan itu untuk seharian ya, jadi tiap mau makan nanti tinggal diangetin. Lanjut ini aku mau beresin ruang keluarga. Jadi tadi subuh-subuh tuh aku nyetrika. Dan alhamdulillah ya sisa dikit banget lah, paling 2 baju lagi karena udah agak siang. Jadi aku stop nih nyetrikanya. Ngomong-ngomong, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah mengunjungi channel aku dan mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan lain-lain, karena semua support dari kalian sangat berarti banget untuk aku, supaya aku semangat bikin video-video lainnya.
Dan untuk teman-teman yang udah support aku, terima kasih banyak juga. Semoga kalian tetap bisa menikmati videonya, gak bosen, dan juga tetap menjadi hiburan yang menarik dan menginspirasi untuk kalian semua nih video-video dari aku. Nah tadi lanjut ya, baju bisa setrikanya itu aku bawa ke atas, terus aku masukin aja ke lemari. Ini perdana ya teman-teman, aku nge-shoot lagi masukin baju ke lemari, karena lemariku tuh berantakan tuh, jeng lihat. Ini sih yang lumayan berantakan nih, tempat-tempat spray yang di atas, karena kan tinggi ya. Jadi kalau aku masukin tuh aku dedet-dedetin gitu, dan spray kan gede, dan jadinya gitulah ya, asal gitu aku masukinnya. Padahal sih sebenarnya bisa aja aku pakein kursi gitu, cuma ya udahlah ya. Toh spray ini gitu kan, kalaupun lecek kan juga nanti pas dipakein di kasur nggak terlalu kelihatan. Nah ini aku masukin baju anakku juga, tapi nggak aku record ya masukin ke lemarinya, karena kan anakku tuh masih di kamar gitu, masih bobo. Nah lanjut nih, tadi ruang keluarga udah rapi, ini aku mau masukin baju, kok baju sih? Astagfirullah, aku mau masukin piring yang udah aku cuci semalam, jadi udah bersih, dan aku nantinya mau nyuci ke kloter berikutnya, bekas masak tadi gitu ya, karena semalam tuh aku nggak ada pendingan cucian piring. Pokoknya kalau nggak ada Pak suami di rumah, itu tuh biasanya habis makan malam aku udah tinggal nyuci piring bekas makan aku dan anakku, setelah itu bersih. Kalau misalkan ada Pak suami di rumah, biasa kan dia pulang lumayan malam ya, terus dia makan lagi, atau biasanya tuh kotak bekal dia dari kantor, itu baru aku cuci di paginya nih, jadi masuk ke cucian paginya. Nah ini aku masukin aja piringnya ke dalam kitchen set. Di sini kelihatan banget gitu ya, kitchen set bagian atas aku tuh lumayan tinggi, jadi tiap masukin piring itu tuh aku harus jingkrak. Bukan jingkrak, jingjit. Supaya si piringnya tuh bisa aku masukin. Aku pun bingung gitu ya, pas bikin kenapa nggak diukur setinggi aku gitu ya. Tapi ya udahlah gitu, toh masih bisa kegapai. Kecuali yang bagian atas banget, itu tuh biasanya aku pakai bangku. Lanjut, aku tuh kedatangan paket. Ini tuh adalah paket lampu di dapur aku. Kalau teman-teman yang nyadar nih, di atas meja makan rumahku tuh ada 3 lampu gantung, dan yang satu tuh mati. Ada yang nyadar nggak sih? Nah yang satu itu mati, dan itu tuh kita udah lama banget ya, si lampu itu umurnya udah bertahun-tahun deh gitu. Pas aku cek, garansinya pun udah nggak ada, dan kita tuh udah pernah nuker lampu ini sebelumnya, jadi memang udah pernah mati. Terus karena udah nggak garansi juga, jadi aku beli yang baru. Dan setelah beli lampu yang baru, ternyata pas dicoba teman-teman, itu tuh bukan lampunya yang rusak dong, tapi kayaknya itu ada, bukan konslet ya, ada yang salah sama si saluran listriknya. Karena nih udah aku ganti, ternyata nggak nyala. Terus aku cetekin lagi gitu ya, aku tarik lagi nih, si lampunya juga tetap nggak nyala. Terus aku tuker nih lampu yang baru ke tempat yang nyala nih, dan ternyata nyala. Jadi kan ada kemungkinan yang salah itu atau yang bermasalah itu si gantungan lampunya kali ya, atau si saluran listrik di bagian ujung lampu itu, entahlah ya, aku juga nggak tahu. Nanti biarlah itu Pak suami aja yang mikirin. Aku kayak bete gitu ya, udah beli lampu ternyata tetap nggak bisa nyala. Cuma ya udahlah, buat lampu cadangan aja gitu kan, lampu yang barunya. Jadi si yang ujung itu aku ganti lagi pakai lampu yang lama, karena kan berarti bukan lampunya yang bermasalah. Ya udah, daripada pusing mikirin aliran listrik itu, mending kita ngopi aja pagi-pagi ya. Oke deh, sekian dulu video aku kali ini ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai dengan selesai. Jangan lupa like kalau kalian suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye, see you.